wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bab tentang titik leleh dan titik didih. Yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu definisinya, kemudian tujuannya, lalu ada bagaimana cara penetapan titik leleh dan titik didihnya, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan itu sendiri. Yang pertama adalah titik leleh. Definisi titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Jadi titik leleh ini hanya terjadi pada zat padat, bukan pada zat cair. Jadi kalau zat padat itu titik leleh, kalau zat cair itu titik didih, ya. Kemudian namanya titik leleh, ya. Meleleh itu kan seperti contohnya ada zat A, ya. Ada zat A dengan zat B. Itu pasti berbeda titik lelehnya, ya. Misalkan titik zat A dan zat B, ya. Misalkan di sini zat A-nya siapa? Naftalena, ya. Naftalena. Dan yang keduanya misalkan urea, ya. Urea. Nah, ini kedua zat tersebut pasti berbeda titik lelehnya, ya. Nah, perbedaan tersebut didasarkan pada ikatan senyawa di dalamnya. Misalkan naftalena itu mempunyai struktur kimianya, ya. Nah, kalau struktur kimia naftalena, ya, naftalena itu kalau dalam bahasa sehari-hari kapur barus atau kamper, ya. Itu dalam bahasa sehari-hari, tapi bahasa kimianya adalah naftalena. Nah, kalau urea bahasa sehari-harinya urea, ya, tapi nama kimianya bukan urea, melainkan karbonil diamin, ya. Karbonil, tadi ada naftalena, ya. Naftalena, dan kita langsung saja karbonil diamin, ya. Ini nama kimianya, diamin, ya. Nah, ini bahasa sehari-harinya tadi apa? Kamper, ya. Ini kamper, sedangkan ini adalah urea. Astagfirullah. Lanjut, ya. Nah, ini perbedaan titik leleh dari kedua senyawa tersebut itu berdasarkan ikatan dalam strukturnya, ya. Nah, kalau kita gambarkan struktur si naftalena itu seperti ini, ya. Nah, ini struktur kimianya, ya. Struktur kimia si naftalena. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan ureanya, struktur ureanya itu adalah seperti ini, ya. Agak susah nulisnya. Nah, ini struktur kimianya. Nah, perbedaan titik leleh dari kedua senyawa tersebut itu didasarkan pada ikatan yang terbentuk dari senyawa sendiri. Kita lihat dari strukturnya kan itu berbeda, ya. Otomatis nilai titik lelehnya pun berbeda, ya. Ini kalau kita ringkas nama senyawanya, nama rumus kimianya, ya. Ini menjadi C10, ya. C10 berapa nih? Berapa ini? Kemudian kalau ini menjadi N-H22 kali CO, ya. Jelas berbeda, ya. Ya, perbedaan titik leleh setiap senyawa itu didasarkan pada ikatan yang dibentuknya, ya. Lalu tujuannya apa sih kita menetapkan titik leleh? Untuk apa? Ini sebenarnya titik leleh itu untuk mengetahui kemurnian suatu zat atau sampel, ya. Misalkan pada suatu industri kamper atau kapur barus, ya. Itu pembuatan kapur barus itu bahan dasarnya awalnya itu adalah naftalena, ya. Bahan dasarnya naftalena. Kemudian oleh industri tersebut dicampurkan bahan-bahan lain untuk
menurunkan biaya produksi ya. Seperti yang kita tahu bahwa naftalena itu kan senyawa murni ya, senyawa murni yang memiliki harganya mahal. Jadi seandainya industri memakai senyawa murni tersebut tanpa campuran bahan lain, itu akan bangkrut industrinya ya. Makanya diakali menggunakan campuran bahan-bahan lain. Yang pertama tujuannya adalah untuk menurunkan biaya produksi. Nah, dikarenakan dicampurkan bahan-bahan lain ya, otomatis nilai titik leleh dari kapur barus tersebut menjadi turun karena ada campuran tadi ya, campuran-campuran yang dimasukkan ke dalamnya ya. Itu tujuannya sebenarnya untuk mengetahui kemurnian suatu zat. Nah, misalkan tadi kita ada suatu sampel nih, sampel si kapur barus nih misalkan ya, kapur barus ternyata ketika ditetapkan titik lelehnya ya, ternyata dia titik lelehnya 60 misalkan ya, 60 derajat sampai 63,7 derajat misalkan. Sedangkan naftalena aslinya yang murninya itu, dan sini yang murni ini si naftalenanya ya, yang murninya itu mempunyai titik leleh sebesar 80 derajat sampai 80,4 derajat. Ini senyawa murninya. Nah, dari dua perbedaan tersebut bisa disimpulkan ya, ketika ada campuran zat lain kepada suatu zat murni itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan titik leleh ya. Kita tahu bahwa senyawa murni tersebut ya dikatakan senyawa murni apabila titik lelehnya itu derajatnya tidak melebihi 0,5 derajat ya. Jadi dikatakan senyawa murni ya, senyawa murni apapun itu ya, bisa naftalena atau yang lain, jadi mempunyai rentangnya itu tidak melebihi 0,5 derajat Celcius, itu baru dikatakan senyawa murni ya. Jika lebih dari 0,5 derajat Celcius itu dikatakan titik lebur ya, titik lebur itu lebih sorry ini bukan lebih ya, ini maksudnya kurang dari 0,5 derajat ya senyawa murni. Kalau titik lebur berarti lebih dari 0,5 derajat. Nah, itu ya. Jadi sampel yang kita tadi ukur itu memiliki titik leleh 60 sampai 63,7 derajat, itu bukan senyawa murni melainkan senyawa campuran ya. Jadi bukan hanya naftalena, artinya campuran itu bukan hanya naftalena yang di dalamnya, itu berarti ada campuran-campuran lainnya. Itu. Kemudian bagaimana cara penetapan titik leleh? Bagaimana sih cara penentuan titik leleh tersebut? Nah, sekarang kita ke cara kerja titik leleh ya. Jadi cara kerjanya pertama itu ada yang namanya pipa kapiler ya. Pertama-tama pipa kapiler, di sini saya gambar. Nah, ini anggap pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu dibakar ya menggunakan api bunsen. Jadi metodenya itu menggunakan metode kapilaritas ya, atau metode kapilaritas. Ini sebenarnya titik leleh emang menggunakan pipa kapiler ya. Nah, setelah dibakar ya si pipa kapiler tersebut, nanti kan tertutup nih salah satu ujungnya nih, ini sebenarnya bolong ya, dua-duanya ujung ke ujung itu bolong. Nah, ketika dibakar salah satu ujungnya tertutup nih, yang dibakar tertutup ya, tulis dulu ya, bakar salah satu pipa kapiler. Nah, sudah tertutup. Kemudian langkah berikutnya adalah sambil dilihat ya di diktat di penentuan titik leleh dan titik ini, nanti dilihat cara kerjanya, kemudian sambil dilihat kalian melihat cara kerja di sini ya yang saya gambarkan ya, supaya masuk ya. Kemudian
setelah dibakar salah satu ujung pipa kapiler, lalu pipa kapilernya yang bagian terbuka, ini yang tertutup di bawah ya, yang bagian terbuka itu diisi suatu sampel ya, diisi sampel ya, misalkan di sini ini naftalina ya, ini naftalina. Nah, tingginya itu kurang lebih 3 mm lah ya, 3 mm atau 0,3 cm ya. Nah, jangan lupa ketika diisi sampel ke pipa kapiler, ini harus ketika dimasukkan itu harus benar-benar padat, tidak boleh ada rongga udara ya. Kemudian setelah diisi sampel ya, si pipa kapiler tersebut ditempelkan di termometer, sudah diikatkan, bukan tempelkan ya, diikat ya, atau disolatif ya. Ini termometer, kan termometer ya. Nah, di sini ujung termometer itu sejajar dengan ujung pipa kapiler ya, ditempelkan di sini, ini pipa kapiler. Nah, ini ujungnya sejajar ya, ujung pipa kapiler dengan ujung termometer. Bagian tertutup di bawah ya. Kemudian diikatkan pakai solatif ya. Nah, setelah diikat pakai solatif, kemudian kita siapkan penangas ya, penangas air ya, penangas air. Di sini menggunakan beker gelas biasanya ya. Nah, penangas air di sini dalamnya air. Nah, ini dipanaskan menggunakan hot plate atau kompor listrik ya. Nah, ini kabelnya. Nanti dipanaskan, ini dimasukkan ke sini. Nah, ketika dimasukkan, sampel yang berada di dalam pipa kapiler tersebut harus terendam di dalam air. Tapi nggak boleh kerendam semua si pipa kapilernya, nanti airnya masuk ke dalam pipa kapiler, itu nggak boleh ya. Jadi si sampelnya itu diusahakan nggak boleh kena air, nggak boleh basah ya. Hanya bagian sampelnya saja yang terendam oleh air. Kemudian setelah dimasukkan ke sini, ditunggu ya, ditunggu sampai dia meleleh ya, ditunggu sampai dia meleleh, sampai meleleh sempurna. Dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna ya. Jadi data pengamatannya di sini ada 2 ya. Di sini amati ya. Ini data pengamatannya di sini. Pengamatannya. Yang pertama itu dari mulai meleleh ya, mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Ini yang diamati. Jadi artinya mulai meleleh itu ketika si zat cair sudah mulai menjadi cairan. Ketika zat padat mulai menjadi zat cair ya. Sudah mulai menjadi cair, baru catat misalkan di sini suhunya adalah 61 derajat. Itu baru mulai meleleh. Nah, kemudian kamu amati terus ya, diamatinya dengan mata sejajar ya. Jadi diamatinya ketika kalian memanaskan, ini dipegangkan pakai tangan ya. Nah, diamatinya itu dari dekat ya. Jadi saya gambarkan dulu di sini ya. Di sini misalkan kalian sedang memanaskan, ini kapiler, ini beker gelas ya. Jadi diamatinya itu dari dekat, tapi harus hati-hati. Ini diamatinya harus langsung, karena pipa kapiler itu sangat kecil, jadi harus benar-benar diamatinya gitu, karena rentang mulai meleleh dengan meleleh sempurna itu jedanya hanya sedikit ya. Jadi pengamatannya harus dari dekat ya, di sini pengamatannya ya. Kemudian yang kedua ada meleleh sempurna, misalkan meleleh sempurna itu adalah 64,3 derajat. Nah, ini dia. Ini tentang penentuan titik leleh ya. Jadi yang pertama dibakar dulu salah satu ujung pipa kapiler ya.
kemudian diisi sampel, dimasukkan ke dalam pipa kapiler sampai benar-benar padat ya. Lalu setelah benar-benar padat diikatkan ke termometer ya. Setelah diikatkan baru dipanaskan dalam penangas air. Nah, ketika mulai meleleh, kamu amati si mata kamu itu, amati dengan sampel dari dekat ya, sampai meleleh sempurna pengamatannya. Kemudian dicatat itu sebagai data pertama kamu. Nah, biasanya percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengetahui datanya dia masih bagus apa atau tidak gitu. Maksudnya dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu apakah ada kesalahan atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak ada kesalahan kan seharusnya datanya berdekatan ya, angkanya itu berdekatan. Tapi ketika percobaan pertama misalkan 61, pas percobaan kedua malah 65, itu kan berjauhan. Nah, berarti ada kesalahan gitu ya, untuk mengetahui faktor-faktor kesalahan tersebut ya. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengukuran titik leleh ini? Nah, yang pertama adalah jenis zatnya ya, tentu ya, jenis zat si yang kita ukur ya pasti akan mempengaruhi titik lelehnya ya, akan berbeda nilainya. Kemudian yang kedua adalah ukuran kristal sampel. Nah, biasanya kan sampel yang kita terima itu berupa padatan yang gede-gede ya, contohnya kapur barus. Nah, jadi sebelum kita tetapkan titik lelehnya, si kapur barus tersebut harus kita haluskan atau gerus ya, menggunakan mortar ya. Kita gerus sampelnya harus sampai benar-benar halus ya. Karena untuk memasukkan ke dalam pipa kapiler ini agak sukar nih ya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga faktornya adalah banyaknya sampel yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler tadi. Nah, syaratnya kan harus 3 mm tingginya ya. Kepadatannya itu si sampelnya harusnya 3 mm atau 0,3 cm ya. Nah, seandainya melebihi dari 0,3 cm, yang terjadi adalah itu akan mempengaruhi titik lelehnya. Karena contohnya begini, kamu memanaskan air 1 gelas dengan 1 panci, itu akan mempengaruhi waktu kan, maksudnya lama mendidihnya gitu. Sama juga seperti ini, ketika kamu memasukkan sampelnya di atas 3 mm, misalkan 5 mm, nanti kamu pengamatannya akan lama, melelehnya akan lama gitu. Itu mempengaruhi waktu ya. Kemudian yang keempat adalah pengemasan sampel ya, maksudnya ketika diisi si sampel ke dalam pipa kapiler, yang tadi saya bilang itu tidak boleh ada rongga-rongga udara, ya. Jadi benar-benar harus padat si sampelnya ini di dalam pipa kapiler. Karena kalau ada rongga-rongga udara, itu akan mempengaruhi nilai titik lelehnya juga ya, akan mempengaruhi nilai titik lelehnya juga. Nah, biasanya terjadi melelehnya itu enggak semua bagian ya, kalau misalkan ada rongga-rongga itu ya. Jadi pas bagian bawahnya udah meleleh, pas bagian atasnya enggak gitu ya. Itu mempengaruhi ya nilai titik lelehnya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran titik leleh gitu ya. Itu tentang titik leleh. Selanjutnya yaitu titik didih ya. Titik didih. Nah, titik didih definisinya adalah temperatur ketika tekanan uap jenuh zat cair sama dengan udara di sekitarnya ya, atau udara luar. Jadi yang dinamakan titik didih itu adalah tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan di luarnya gitu. Nah, maksudnya apa sih uap jenuh itu? Uap jenuh itu adalah yang menggelembung-gelembung, yang mendidih-mendidih itu kan udah jenuh ya. Kalau mendidih-mendidih itu ya seperti kita memanaskan air, airnya udah mendidih itu udah jenuh gitu ya. Udah menggelembung-gelembung itu udah jenuh artinya. Nah, perbedaan senyawa satu dengan senyawa lain pada titik didih ini ya. Misalkan ada senyawa air di sini. Lalu di sini ada senyawa alkohol. Nah, air rumusnya kan H2O, rumus kimianya nih, rumus kimia itu kan H2O si air.
sedangkan alkohol itu adalah C2H5OH, alkohol. Nah, meskipun si MR air itu MR atau massa relatif ya, nanti kalian akan pelajari di analisis kimia dasar. Meskipun MR air itu 18 gram per mol dan si alkohol itu adalah berapa ini? 24, 30, 46 ya. Ini adalah 46 gram per mol. Nah, secara matematik ya, secara angka memang lebih besar si alkohol MR-nya ya. Tapi secara nilai titik didih dia lebih besar si air. Ya. Karena struktur air ya, kalau kita gambarkan kayak tadi ya, struktur apa namanya? 3 dimensinya ya. Jadi struktur air itu 3 dimensinya seperti ini ya. H di sini ada awannya. Sedangkan C2H5OH artinya di sini ada ikatan hidrogen. Nanti akan kalian pelajari di kimia dasar ya. Karena ada ikatan hidrogen yang membuat titik didih dari si air tersebut jadi tinggi, padahal dia mempunyai MR lebih kecil dibanding alkohol gitu. Jadi perbedaan dari kedua senyawa tersebut itu berdasarkan ikatannya ya, sesuai dengan titik leleh tadi sama ya, berdasarkan ikatan yang dibentuk dari suatu senyawa tersebut ya. Kan kalau titik leleh itu MR mempengaruhi ya, MR-nya besar pasti titik lelehnya pun besar. Tapi kalau titik didih meskipun MR-nya kecil ya, tetapi dia punya ikatan hidrogen yang kuat, itu akan menaikkan nilai titik didihnya. Berbeda dengan alkohol ya, meskipun MR-nya besar tetapi ikatannya itu tidak kuat, dia akan mempunyai titik didih lebih kecil dibandingkan si air ya. Itu perbedaan antara senyawa-senyawa ya. Nanti dengan senyawa yang lain, contohnya bensin juga sama ya, dilihat dari ikatan yang dibentuknya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui ya, untuk mengetahui suatu zat juga ya. Contohnya dalam industri ya, industri minyak bumi gitu ya. Industri minyak bumi itu dia mengambil minyak, kemudian dipisah-pisahkannya itu berdasarkan titik didihnya. Yang kita nikmati sekarang itu bensin, Pertamax, Pertalite itu dari minyak bumi. Ya, dari awalnya itu minyak bumi. Ini minyak bumi ya, sekumpulan minyak bumi misalkan. Ini minyak bumi. Dari minyak bumi itu di sini banyak macamnya. Di sini ada bensin. Kemudian di sini udah masih kecampur ya. Minyak bumi mentahnya itu masih ada bensin, kemudian masih ada kerosin atau bensin ya, kerosin atau minyak tanah ya. Kemudian ada LPG, kemudian ada aspal, kemudian ada apa lagi nih, aftur, kemudian ada apa lagi nih, yang tahu minyak bumi, misalkan apa tuh namanya, panas ya, senyawa minyak bumi ya ini ya. Nah, ini awalnya minyak bumi mentah ini mengandung ini semua nih dalam satu kesatuan. Nah, tapi mereka ini dipisahkan berdasarkan nilai titik didihnya. Nah, jadi titik didih setiap senyawa-senyawa tersebut ini berbeda-beda ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar nih ya, ada suatu boiler besar ya, di mana di dalam boiler itu ada rak-rak ya, ada partisi-partisi. Nah, ini partisi-partisinya. Nah, kemudian di sini ada pemanas, ada pemanas. Nah, partisi-partisi di sini nanti si minyak bumi ini kan minyak bumi misalkan di sini ya, minyak bumi dipanaskan. Nah, kemudian berdasarkan partisi-partisi di sini nanti akan menguap, si minyak bumi tersebut akan menguap. Kemudian masuk ke partisi-partisi di sini. Nah, partisi-partisi di sini itu berdasarkan titik didihnya. Ya, dari yang bawah itu mempunyai titik didih besar, misalkan di sini aspal, kan titik didihnya besar ya, aspal, berarti dia akan terpisah. Misalkan aspal itu 100 derajat, nanti dia akan terpisah di sini. Nanti dia akan terpisah di bagian bawah
ya, si aspalnya itu. Kemudian ke pada partisi yang kedua misalkan itu adalah after misalkan ya. Di sini after misalkan. Dia akan terpisah di partisi yang ini. Karena berdasarkan titik idihnya, misalkan di sini si aspal tadi 100 derajat. Andai kata ya. Si after di sini 80 derajat. Nah, berdasarkan titik didihnya ini akan terpisahkan secara masing-masing ya, sampai yang paling atas itu adalah gas ya. Gas itu kan LPG ya, LPG yang kita pakai di rumah ya buat masak. Nah, LPG itu kan gas ya. Nah, gas itu mempunyai titik didih paling rendah ya, sehingga dia berada paling atas ya. Nah ini ya, jadi titik didih itu dipakai di perusahaan untuk memisahkan, kalau di minyak bumi ya, untuk memisahkan zat-zat ya berdasarkan nilai titik didihnya gitu ya. Kalau di Pertamina ya, kebanyakan sih di industri seperti itu ya. Kalau enggak kamu misalkan di jalanan ya, di jalanan kamu sering menemukan bensin eceran ya. Untuk membuktikan ya, kalau kamu mau percobaan kecil-kecilan, seandainya nanti kita sudah praktikum titik didih, misalkan kamu mau bawa, Pak, praktikum titik didih saya membawa sampel bensin eceran Pak, yang satu lagi membawa bensin dari Pertamina atau dari pom bensin, boleh ya. Nah, nanti kita bandingkan tuh kedua bensin tersebut ya. Nah, apakah bensin yang dari eceran itu mengandung campuran atau tidak gitu ya. Nah, kita buktikan nanti di praktikum gitu. Jadi titik didih ini sebenarnya untuk pembuktian juga ya, pembuktian bahwa bensin yang tadi itu mempunyai titik didih yang sebenarnya gitu ya. Lalu bagaimana cara penetapan titik didih ini gitu ya? Cara penetapannya sama seperti yang tadi titik leleh ya, sama seperti titik leleh ya. Yang pertama adalah dibakar salah satu ujung pipa kapiler ya, salah satu ujung pipa kapiler dibakar yang sudah tertutup. Nah, kemudian bedanya adalah ya, kalau tadi kan si pipa kapiler di sini diisi sampel ya, saya hapus dulu ya karena cara kerjanya sama. Kalau saya di yang lain aja, sini aja ya. Ini cara kerjanya begini. Ini ada pipa kapiler ya, rasanya sama nih. Yang pertama dibakar salah satu ujungnya dengan menggunakan api bunsen ya, dengan menggunakan api bunsen dibakar. Nah, udah salah satu udah tertutup ya, dibakar. Salah satu ujung pipa kapiler. Kemudian setelah dibakar ya, yang ini kan tadi si titiknya diisi sampel ya. Nah, kalau ini nggak diisi sampel, justru disiapkan dulu si termometernya ya. Ini ada termometer. Kemudian di dalam termometer tersebut ya, kita tempelkan tabung mikro. Nah, ini pakai tabung mikro nih. Perbedaannya di sini ya. Kalau titik leleh tidak pakai tabung mikro, kalau si titik didih pakai tabung mikro. Nah, tabung mikro ini posisinya bagian bawahnya ini harus sejajar dengan termometer nih, harus sejajar dengan termometer ya, seperti titik leleh tadi. Nah, kemudian kita udah selatipin nih, ditempel pakai selatip atau tali boleh ya. Nah, kemudian pipa kapiler yang tadi kita masukkan, atau kita masukkan sampel dulu nggak apa-apa ya. Kita masukkan sampel dulu nih ke si tabung mikro. Masukkan sampel. Ingat ya, untuk titik didih sampelnya cairan ya, masukkan sampel. Misalkan sampelnya bensin ya, sampelnya bensin. Nah, dimasukkan sampelnya itu ke tabung mikro, itu tingginya harus 3/4 ya, 3/4 tabung mikro ya, maksudnya 3/4 dari tabung mikro. Nah, sampel sudah masuk, kemudian baru dimasukkan si pipa kapilernya dengan keadaan terbalik. Kan kalau titik leleh tadi yang bawahnya yang tertutupnya itu di bawah ya. Nah, kalau titik didih justru yang tertutupnya itu berada di bagian atas. Nah, ini kan misalkan sampel udah masuk nih 3/4. Nah, lalu dimasukkan nih
keadaannya harus begini nih. Nah, yang tertutupnya di bagian atas. Ya, jadi nungging ya, dimasukin ke sini. Dimasukin ke tabung mikro. Nah, sudah masuk. Kemudian disiapkan kayak tadi ya, penangasnya ya. Penangasnya menggunakan beker gelas ya. Ada airnya ya. Yang dipanaskan di atas hot plate ya. Nah, lalu setelah dipanaskan ya, kemudian kan nanti si sampelnya itu kan tadi dikatakan bahwa definisi titik ini adalah temperatur ketika tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya ya. Artinya dia mendidih ya, mulai mendidih ya. Jadi ketika sampel dimasukkan ke sini, dia kemudian mendidih. Nah, setelah mendidih ya, mendidihnya itu di dalam ini ya, di dalam tabung mikronya ya, atau di dalam pipa kapilernya boleh ya. Jadi ada gimana sih kalau tanahnya mendidih itu bulat-bulat ya, ada gelembung-gelembung ya, ada gelembung-gelembung. Itu artinya sudah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian kamu angkat ya, yang seperangkat alat ini nih. Saya ganti dulu. Nah, setelah mendidih, ini semuanya kamu angkat ya, semuanya diangkat. Kemudian kamu amati. Nah, ini saya gambar lagi. Ini yang tadi ya, dipindahkan saja. Ini sebenarnya gambar yang ini adalah yang ini ya. Di sini ada pipa kapilernya, termometernya. Kemudian kamu angkat. Nah, yang dinamakan titik didih ya, ketika gelembung terakhirnya itu tepat menghilang ya. Nah, makanya pengamatannya itu harus sejajar dengan mata. Harus sejajar dengan mata kita. Ya. Ketika sudah hilang, itu baru dinamakan titik didih ya. Jadi yang dinamakan titik didih itu adalah ketika gelembung terakhir itu tepat hilang ya. Kan tadi dipanaskan di atas sini nih. Maksudnya dimasukin ke dalam sini ya. Dimasukin ke dalam sini nih si sampelnya. Sampelnya dimasukin ke sini nih. Nah, ini nggak boleh terendam ya. Sama kejadian seperti tadi ya. Si airnya nggak boleh masuk ke tabung mikro. Jadi harus setengahnya di sini ya. Sama seperti titik keleh tadi, nggak boleh masuk airnya itu ke dalam tabung mikro. Nah, setelah mendidih baru diangkat. Nah, otomatis ketika di sini kan kalian harus dari dekat ya pengamatannya, ya. Makanya nggak boleh jauh-jauh, pengamatannya harus dari dekat. Ya. Nah, setelah mendidih baru kan kamu diangkat, kemudian sejajar dengan mata. Ketika tepat menghilang, baru itu dinamakan titik didihnya. Lalu dibaca berapa titik didihnya dari termometer tersebut ya. Berapa titik didihnya dari termometer tersebut ya. Itu yang dinamakan titik didih gitu ya. Nah, untuk data pengamatan ya. Untuk data pengamatan titik didih itu tidak sama dengan titik leleh ya. Kalau titik leleh kan ada mulai meleleh dan meleleh sempurna ya. Nah, kalau titik didih hanya satu. Misalkan kamu percobaan pertama, berapa titik didihnya? Misalkan 78 Pak. Oke, berarti percobaan pertama 78 derajat Celcius. Ingat ya, angka ini berdasarkan pengamatan dari mata kamu ya, bukan pengamatan dari mata saya. Jadi pengamatannya harus benar-benar terukur ya. 78 ini didapat dari termometer ya, nilai termometer. Nah, biasanya penetapan titik didih juga dilakukan sebanyak 3 kali. Misalkan percobaan pertama 78, kedua 78,5. Nah, ini kan berdekatan nih. Berarti ini data ini bisa diterima. Pas yang ketiga misalkan titik didihnya malah 85 Pak. Nah, ini kan terlalu jauh nih. Nah, ini tidak dianggap sebagai data pengamatan. Ya, ini dihilangkan. Berarti kalau data seperti ini berarti kalian mengulang kembali percobaannya. Karena ranknya terlalu jauh antara 78,5 ke 85 itu kan jauh bedanya ya. Nah, logikanya begini, kalau misalkan kamu percobaan
percobaan pertama dan kedua itu jaraknya berdekatan, harusnya yang ketiga pun berdekatan kan, karena alat yang digunakan serta bahan yang digunakan kan sama, nggak mungkin dia memiliki nilai yang jauh gitu ya, artinya ada faktor kesalahan di situ, makanya data ini tidak diterima gitu ya. Nah biasanya 3 kali percobaan itu yang dinamakan titik didih ya. Ingat ya, pengamatannya harus sejajar dengan mata. Gelembung yang terakhir itu yang dinamakan titik didih itu ya, itu catatan penting tuh, itu titik kritisnya di situ ya, titik didih. Ketika gelembung terakhir sudah tidak ada, itu dicatat suhunya, itu yang dinamakan titik didih ya, itu titik kritisnya. Nah lalu ada hubungan ya, antara titik didih dan titik leleh dan titik didih lah ya. Saya hapus dulu bagian sini. Nah, ada hubungan antara titik leleh dan titik didih. Nah misalkan nih begini, kamu mau menetapkan titik leleh ya, misalkan saya punya data lah di sini lah ya, berupa tabel ya, tabel di sini, sampel ya. Kemudian di titik leleh saya singkat TL ya. Kemudian ini titik didih penangas ya, titik didih penangas ya. Ini apa ya, titik leleh, titik gelembung ya, ini nggak usah, berarti hilang. Nah misalkan sampelnya ada 3X, Y, Z ya. Nah ini sampel X, Y, Z ini mempunyai titik leleh masing-masing, yang pertama 80 derajat, yang kedua 122 derajat, yang ketiga adalah 154 derajat misalkan ya. Nah titik didih penangasnya misalkan di sini 100 derajat, di sini 100 derajat, di sini 100 derajat. Kita lihat berdasarkan tabel di sini ya, sampel yang bisa diukur titik lelehnya berdasarkan titik didih penangas ya, itu hanya sampel X ya. Itu hanya sampel X ini. Nah ini yang bisa diukur titik lelehnya berdasarkan titik didih penangasnya. Artinya apa? Artinya begini nih, ada sampel ya, tadi penetapan titik leleh ya, sampelnya itu udah masuk ke pipa kapiler misalkan. Ini ada termometer ya, ini pipa kapiler ya, ini sampel titik leleh ya, ini pipa kapiler, ini termometer. Nah kemudian kita masukkan ke dalam penangas. Kita masukkan ke dalam penangas. Ini penangasnya, ada beker gelas. Ini outletnya. Nah, penangas di sini artinya penangas air yang di dalam beker gelas ya. Penangas air yang ada dalam beker gelas ini namanya penangas ya. Penangas suhunya adalah 100 derajat Celcius ya. Sedangkan si sampel itu suhunya adalah 80 derajat Celcius ya. Itu bisa dilakukan ya, karena sebelum mendidih ya, sebelum air ini mendidih, si sampelnya itu sudah mencair ya. Itu bisa dilakukan kan, karena sampel titik lelehnya itu lebih kecil dibanding titik didih penangasnya. Kalau misalkan sampelnya yang Y, misalkan sampelnya ini itu kan punya titik leleh 122 ya, 122 derajat Celcius. Kita tetapkan pakai penangas air juga yang titik kirinya 100 derajat, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kamu menetapkan si sampel Y ini titik lelehnya ya, si airnya itu sudah mendidih, si sampelnya belum meleleh karena titik lelehnya 122, terlalu tinggi dibanding titik didih penangasnya. Kecuali penangasnya diganti menggunakan gliserol misalkan, yang mempunyai titik didih 200, baru bisa. Jadi syarat untuk mengukur titik leleh tersebut adalah penangasnya
harus mempunyai titik didih lebih besar dibanding sampelnya, baru bisa dilakukan penentuan. Kalau titik didih penangasnya itu lebih kecil dibanding titik leleh sampel, itu nggak bisa dilakukan ya. Contohnya tadi ya, penangasnya air tapi sampelnya si Y yang memiliki titik leleh 122 derajat, itu kan lebih besar dibanding titik didih si penangasnya, itu nggak bisa ya. Jadi ini harus digarisbawahi ya, itu nggak bisa ya. Jadi dalam penentuan titik leleh harus dilihat dulu sampelnya ya, karakter sampelnya harus dilihat dulu. Kalau memang sampel yang memiliki titik leleh lebih besar dibanding titik didih penangas, ya cari penangas yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini tentang titik leleh dan titik didih. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk yang kurang jelas tentang video dari penjelasan saya, boleh japri atau komentar ya di kolom komentar, atau japri juga boleh ya. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.